Oke, shalom, selamat sore. Nah, ini mungkin lagi hangat kali ya. Ini berita tanggal 20 apa? Tanggal 18 November 2022 12.30 PM. Kayaknya tadi siang. Ya benar. Ya baru ya masih hari ini baru terus. Di sini menceritakan tentang mengatakan bahwa katanya Daniel Mananta, si artis itu mengatakan ada jin kafir di patung salib Yesus, gitu kan. Ini artikelnya. Ini saya tadi dapat notifikasi di Opera Mini, notifikasi berita. Nanti mungkin bisa dicari sendiri. Judul beritanya ini bisa dicari sendiri nanti. Dan kemudian saya ada dapat anunya juga, videonya juga, bukan dapat sih, maksudnya ada melihat juga videonya di YouTube. Tunggu sebentar, kita lihat bersama. Nah ini anunya, apa namanya, itu ada apa lagi tuh, TikToknya Daniel Mananta, VJ Daniel, atau nanti bisa dicari aja sendiri, yang bagi yang punya TikTok bisa cari aja sendiri. Ini anunya, ini videonya yang ini nih, yang ini kelihatan nggak, saya klik nanti. Nah nih pokoknya ini, nah nih yang pojok kiri atas baju warna hitam, pojok kiri atas baju warna hitam, yang ini dia. Kita lihat bersama. Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak mikirin, dan ternyata ini dia 5 hal yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, ada lagi, karena sumber berkat kita itu cuma dari satu. Puas soal ini. Karena sumber berkat kita itu cuma dari satu, yaitu dari Tuhan Yesus. Yang kelima, nah, ini mungkin ya, sebuah kejutan kali. Ini tolong perhatikan, ini di menit ke berapa ini? Menit ke berapa ini, saya nggak tahu. Pokoknya yang kelima, poin yang kelima yang dia bahas. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan, yang ini ruangan yang paling suci di situ, the Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada 2, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat
masak buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke. Itu dia 5 hal yang itu pernyataan dari siapa namanya ini, Daniel Mananta, yang mengatakan bahwa di patung ada apa dia bilang sebagai unclean spirit atau roh jahat begitu atau apalah gitu. Dan dia merujuknya kepada kekristenan gitu ya. Tadi dia menyinggung soal Yesaya pasal berapa tadi? Pasal 44 atau apa? Itu yang kita buka. Kebetulan saya ada Alkitab di HP saya. Ini Alkitab TB terjemahan baru 13 sampai 20 ya. Ini di bawah judul perikop kebodohan pemuja patung. Kita baca aja dari ayat 13 sampai bukan. Kita baca dari ayat 9, sorry. Kita baca dari ayat 9 sampai 20. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menolong patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu memerentahkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisnya dengan jangka. Lalu ia membentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri, lagi pula menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah panas, aku sudah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sesembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan untuk pengertian. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah aku bakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Tunggu sebentar.
cuma mau kasih lihat sedikit. Tadi saya sempat komentar sebentar di apa namanya, di TikToknya Daniel Mananta ini. Mungkin komentarnya agak pedas atau bagaimana. Sejarah kita juga ada perintah untuk membuat patung, perintah dari Tuhan itu ada. Mari kita buka ya, tunggu sebentar. Ini saya merujuk ke website Katolisitas.org. Ini website dari saudara-saudara Katolik. Karena saudara-saudara kita di Katolik biasanya menggunakan seni ikonik gereja. Di samping gereja Katolik juga ada gereja, kalau nggak salah, Maronit juga rasanya pakai itu seni ikonik gereja, rasanya kalau nggak salah mereka pakai, kalau nggak salah loh ya, mereka pakai. Jadi bukan hanya Katolik, cuma daripada saya bingung cari acuan dari referensi dari saudara gereja yang lain, yang karena yang paling dekat itu Katolik, jadi saya menggunakan referensi dari saudara-saudara Katolik. Di sini dikatakan memang kalau kita merujuk kepada 10 perintah Tuhan, yang Dekalog itu ada menyebutkan tentang untuk tidak apa namanya, larangan perintah Tuhan untuk tidak membuat patung dan menyembahnya, itu betul. Tapi kita harus pahami dulu maksudnya seperti apa itu. Kita baca di sini ya. Di sini terlihat gereja Katolik tidak menghapuskan ayat Keluaran pasal 20 ayat 4 itu tentang perintah larangan membuat patung apa itu. Namun mengelompokkannya dengan ayat yang ketiga dan kelima dalam perintah pertama Katekismus Gereja Katolik nomor 2084 menuliskan versi lengkap perintah pertama dari 10 perintah Allah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bumi di bawah atau yang ada di dalam bumi.
yang ada di dalam air, di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Itu Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 5. Perintah ini dikaitkan dengan sabda Yesus dalam Perjanjian Baru, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, di Matius 4 ayat 10. Kemudian yang nomor 2, Gereja Katolik melihat ayat 4, maksudnya Keluaran 20 ayat 4 tidak dapat dipisahkan dari ayat 3 dan 5, yaitu untuk menyembah Allah satu-satunya dan berbakti kepadanya. Sebab jika berdiri sendiri, penerapan ayat yang keempat ini sesungguhnya tidak mungkin diterapkan dalam kehidupan manusia. Manusia tidak henti-hentinya membuat image atau gambar atau patung yang menyerupai sesuatu yang ada di langit atau ada di bumi. Jika diterapkan secara harfiah, maka semua seniman pelukis atau pematung adalah pendosa berat. Semua museum yang menyimpan lukisan dan patung bersejarah yang ada di tempat adalah tempat penuh dosa. Semua orang Kristen tidak boleh menonton film TV karena di situ ada gambar yang menyerupai manusia atau hewan atau tumbuhan. Tidak boleh memotret, memasang foto, tidak boleh melukis atau menggambar, tidak boleh mengajari anak-anak dengan bantuan gambar, tidak boleh saling berkirim kartu Natal karena di situ ada gambar Yesus dan kandang Natal dan seterusnya. Jadi kalau kita pahami secara harfiah Keluaran pasal 20 ayat 4 itu, bahkan televisi pun karena di situ ada gambar, itu tidak bisa. Lukisan pun tidak boleh, gambar hanya patung. Gambar itu yang dimaksud larangan itu bukan hanya patung bentuk gambar 3 dimensi berbentuk patung, tapi juga bentuk 2 dimensi pun dilarang. Kemudian padahal gambar-gambar yang sebenarnya juga berguna untuk pengajaran iman. Terbukti bahwa di sekolah minggu atau bina iman, guru-guru menggunakan gambar atau untuk mengajarkan tentang Yesus. Atau sebelum orang-orang dapat membaca atau buta huruf pada abad 12 abad di Eropa, abad ke-12 mungkin, abad ke-12 di Eropa dan 19 abad di rata-rata di Asia dan Afrika, gambar-gambar dan patung adalah jalan yang dipakai untuk mengantar orang pada Tuhan. Jadi sebelum orang mengenal bisa membaca, tahu huruf apa segala macam, metode yang paling gampang digunakan untuk berkomunikasi, untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan itu awalnya itu gambar, membantu menjelaskan sebelum mereka diberikan salinan kitab suci, gambar. Mungkin ini sudah dibayangkan oleh kita yang hidup di zaman ini karena kita semua dapat membaca. Tetapi jika kita hidup di zaman yang kuno saat itu, bahela maksudnya zaman kuno saat itu, tentu kita tidak akan mengerti bahwa gambar-gambar sepanjang kita tidak sembah sebagai Allah, maka tidaklah merupakan berhala. Kemudian yang nomor 3, kita masuk ke nomor 3, ini yang poin-poin pentingnya. Jadi yang dilarang di sini adalah patung berhala yang disembah sebagai Tuhan, bukan semua jenis patung atau gambar. Inilah yang menjadi sikap Gereja Katolik, bahwa sepanjang gambar dan patung itu tidak disembah sebagai Allah, sebagai Tuhan, tidak ada salahnya membuat gambar dan patung. Jangan lupa bahwa gambar dan patung adalah karya seni, sama seperti halnya musik. Jika di gereja-gereja Protestan, musik dipakai untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, demikian pula halnya di gereja Katolik. Betul ini. Pasti musik itu hanya dianggap sebagai alat saja. Kita ke gereja bukan untuk mendengar musik, tetapi firman Allah yang terkandung di dalamnya. Demikian juga dengan patung atau gambar yang ada di dalam gereja Katolik, hanya merupakan alat yang membantu mengarahkan kita kepada Tuhan. Tanpa patung dan tanpa musik, kita sesungguhnya bisa saja berdoa, tetapi tentu tidak ada salahnya kita memakai keduanya, jika itu lebih membantu kita memusatkan hati kepada Tuhan. Ya memang seperti itu. Jadi
walaupun saya bukan Katolik, saya bukan seorang Katolik, tetapi saya paham itu apa maksudnya. Karya seni ikonik gereja yang dipergunakan oleh saudara-saudara Katolik itu bukan untuk sarana sesembahan seperti kita nyembah apa ya? Ya semacam kayak kita menyembah zaman animisme dulu, yang nyembah pohon, nyembah apa, dan seperti itu pandangan iman dari saudara Katolik. Tidak seperti itu. Itu orang dari mana tuh yang bikin kayak gitu, pandangan seperti itu, penilaian mereka maksudnya. Kemudian poin nomor 4, dalam gereja Katolik kita pun menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu seperti itu, terus cantum dalam Yohanes 4 ayat 24, namun juga dengan seluruh panca indera kita. Maka ada musik, ada patung, gambar, wewangian di sini dupa, maksudnya dupa. Kemudian semuanya ini hanya pelengkap atau alat saja, sedangkan di atas semuanya itu kita menyambut Ekaristi yang kita sambut melalui indera perasa menjadi makanan rohani. Jadi kalau di Protestan tidak menggunakan ukupan itu lagi, tetapi kalau masih di saudara-saudara Katolik itu masih mempertahankan tradisi dari gereja lama, tradisi dari gereja para rasul, tradisi dari Yahudi, bahkan menggunakan ukupan. Ukupan itu tradisi dari Yahudi sebetulnya. Tradisi dari Yahudi, dari gereja mula-mula dulu masih mempertahankan itu sebetulnya. Hanya di Protestan yang tidak mempertahankan itu. Kalau tanya alasannya jangan tanya saya, karena saya kurang paham itu kenapa bisa dibuang tradisi seperti itu. Kemudian dasar Alkitab. Nah, sekarang kita ada acuan Alkitabnya. Sekarang kita dasar Alkitab banyak disebutkan di dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa Tuhan sendiri memerintahkan untuk membuat patung. Contohnya patung kerub di dalam Keluaran 25 ayat 1. Ini kita buka dulu ya. Keluaran 25 ayat 1. Alkitab. Makanya buat teman-teman yang jarang membuka Alkitab, tolong dirubah kebiasaan itu. Itu kebiasaan buruk. Keluaran 25 ayat 1. Coba aja. Mulai. Sorry. 18:20. Ini ya, Keluaran 25 18:20. Ini satunya itu yang mana lagi? Haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kebuatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Dan kemudian ayat 19-nya, buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Jadinya satu di ujung kerub, di salah satu ujung ada satu, salah satu ujung yang lain ada satu. Kemudian seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub di atas kedua ujungnya. Sampai 20. Kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedangkan sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub itu. Ada semut. Nah, itu mengenai tabut perjanjian. Ini masih sambungan dari makanya tadi itu ada di Keluaran 25 ayat 1, karena itu masih awalnya dari sini. Berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel untuk bla, nyambung lagi ke sampai ke perikop yang kedua ini, haruslah bla 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 bla. Makanya itu ada ayat 1, berfirmanlah Tuhan. Itu masih perintah Tuhan nih, masih perintahnya dari Tuhan semua nih.
Itu yang pertama, perintah untuk membuat patung yang pertama. Contoh dari Keluaran pasal 25 itu tadi. Kemudian di 1 Tawarikh pasal 28. Kita buka. Nanti bisa aja buka sendiri di rumah. Siapa tahu tulisannya beda. Itu biasanya sama aja sih. Tetap itu. 18-19 juga emas disucikan untuk mezbah pembakaran, ukupan sembahatan yang diperlukan, dan emas untuk membentukkan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Ini masih perintah untuk membuat patung kerub dan juga patung ular tembaga. Perintah membuat patung ular tembaga. Ya, patung ular tembaga yang waktu yang waktu bangsa Israel muter-muter di padang gurun itu untuk mendatangkan kesembunyian jasmani. Bilangan pasal 21 ayat 8. Bilangan pasal 21 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, maka akan tetap hidup. Itu masih diulangi lagi di dalam Ulangan pasal berapa tadi itu? Dalam Ulangan pasal 12 ayat 9 itu masih diulangi. Kemudian Yohanes 3 ayat 14 yang merupakan gambaran Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Ini itu dari sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia juga harus ditinggikan. Jadi karena karena waktu itu Musa membuat patung ular ketika bangsa Israel memutar-mutar di padang gurun itu selama 40 tahun itu. Jadi kita juga membuat patung Yesus ketika ditinggikan di atas kayu salib. Karena simbolis dari ular itu sendiri adalah simbolis dari secara simbolis menggambarkan Yesus. Memang menunjukkan memang perintah untuk membuat patung ada pada Perjanjian Lama, berlaku pada saat itu, namun secara objektif kita mengetahui bahwa Allah tidak melarang pembuatan patung, malah menganjurkannya jika itu membantu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian jadi jika Gereja Katolik mengizinkan adanya patung Yesus, bukan berarti kita kembali ke Perjanjian Lama, malah sebaliknya kita mengikuti Perjanjian Baru, karena Perjanjian Lama telah diperbaharui dengan Perjanjian Baru oleh Kristus. Dalam Perjanjian Baru, Allah sendiri memperbaharui cara pewahyuan dirinya tidak lagi melalui perantara nabi-nabi, namun langsung melalui Kristus putranya. Pada waktu Perjanjian Lama, ia tidak mengizinkan orang membuat sesuatu pun yang menyerupai dirinya, ada di langit atau di surga. Namun di dalam Perjanjian Baru, hukum ini diperbaharui oleh Yesus, oleh Kristus, sebab Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Kristus. Jadi
Ini sambil saya ngomong, kalau ada yang mau baca yang seterusnya sampai di bawahnya, kalau yang mau baca silakan. Jadi yang dari kitab Yesaya itu tadi itu memang menggambarkan kebodohan para pembuat patung, tetapi konteksnya adalah yang si bodoh pembuat patung itu bukanlah bangsa Yahudi, itu bangsa di luar bangsa Yahudi, di luar umat Yahudi, di luar bangsa Israel, yang membuat patung dengan segala kebodohan dirinya, yang menganggap patung yang dibuat dengan tangannya itu dapat menyelamatkan dirinya, lebih percaya kepada patung yang dia buat daripada percaya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan berarti kekristenan, kembali lagi, bukan berarti kekristenan, entah itu Protestan, entah itu Katolik, entah itu Koptik, entah itu apa, Maronit, apa segala macam, bukan berarti menyembah patung itu sangat tidak sesuai, sama sekali tidak menggambarkan apa yang dituduhkan itu. Kekristenan yang manapun itu tidak pernah menyembah patung. Dan ini sudut pandang saya, entahkah siapa tadi namanya artis itu, Daniel Mananta ya. Apakah Daniel Mananta itu, apakah dia seorang yang menjadi pengikut Abdul Somad atau bagaimana, saya kurang paham juga, saya tidak tahu itu, dan saya juga tidak peduli. Dan mungkin sekalipun dia menjadi pengikutnya Abdul Somad, ya saya cuma berdoa aja supaya giginya makin mancung seperti giginya Abdul Somad itu. Ya kan seperti itu. Dan supaya otaknya dipakai. Kalau dia tidak tahu apa-apa tentang doktrin kekristenan, entah itu Katolik, entah itu Protestan, atau entah itu Maronit, entah itu Koptik, atau yang manapun, jangan ngomong sembarangan. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati. Shalom.